Oke, selamat siang ya. Ini kita mau mereview lagi orderan untuk Toyota Sienta ya. Di order masuk melalui Shopee. Oke, kita akan mereview bohlam ini untuk Toyota Sienta tipe G atau tipe V ya, yang bawaan pabriknya masih menggunakan halogen ya, belum menggunakan LED. Tapi kalau Anda membeli tipe Q udah proyektor LED. Nah, ini menggunakan proyektor halogen. Tipe bohlamnya adalah H11, asli bawaan mobilnya adalah bohlamnya seperti begini. Nah, Toyota Sienta ini sama ya kelasnya dengan proyektornya Toyota Fortuner, Avanza Veloz, Toyota Rush. Ya, jadi mobilnya beda-beda, bentuknya beda-beda, tetapi proyektornya adalah satu. Ya, pakai tipe yang begini. Ya, jadi mobilnya bentuknya beda-beda, ada yang MPV, ada yang SUV, ada yang macam-macam ya, seperti Fortuner, mobilnya gede. Nah, proyektornya menggunakan proyektor begini, bohlamnya adalah bohlam yang begini. Ya, ini adalah untuk tipe LED-nya. Ini LED paling terang saat ini di 50 watt 5500 Kelvin. Anda boleh percaya omongan saya, Anda tidak percaya juga nggak masalah, tapi saya berani jamin ini yang paling mantap. Ya. Bohlam ini kalau di Toyota ya di Sienta, kali ini di order buat Sienta. Nah, kalau di Suzuki, di R3, di mobil Honda, BRV, CRV, HRV, ya, di Daihatsu, di Terios, atau di Daihatsu Sirion. Ya, oke, kita tidak membahas mobil-mobilnya. Pokoknya intinya adalah ini untuk proyektor halogen H11. Ya, apa sih keunggulan bohlam ini? Bohlam ini adalah versi terbaru upgrade dari double Cooper PCB. Ya, zaman dulu 30 watt bro. Sekarang sudah 50 watt. Ya, 50 watt ini kita bisa buktikan sesuai dengan fakta. Faktanya adalah nanti kita akan uji dengan alat ukur ya. Jadi 50 watt. Dulu 30 watt, sekarang 50 watt. Dulu kita sering dibully oleh pedagang lain. Ngapain lu beli produk si Jungki 30 watt harga mahal. Nah, sekarang saya sudah keluarkan versi upgrade-nya ya 50 watt. 5500 Kelvin, warnanya putih ke kuning-kuningan ya. Nah, syarat bohlam bagus apa? 1 watt dan looks-nya harus sesuai fakta. Nah, faktanya apa? Nah, kita akan buktikan. Oh ya, sebelum kita buktikan, hati-hati buat Anda yang mau membeli bohlam ini. Ya, karena persaingan begitu ketat, persaingan begitu banyak. Ya, kadang-kadang ada penjual dari Indonesia ya, eh, ikut-ikutan jual, ikut-ikutan merek, ikut-ikutan memberikan judul ya, bohlam JL55, bohlam JL, bohlam JL3. Padahal itu bukan produk saya ya. Bohlam yang asli adalah ada embosnya juragan lampu ya di belakangnya. Anda akan mendapatkan kardus seperti ini dan di sini ada stiker logo JL. Nah, itu adalah asli produk saya. Anda bisa beli bohlam ini di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee, di Lazada. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda bisa follow Instagram saya ya. Anda silakan lihat ya. Nah, itulah akun Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada ya. Mohon maaf saya tidak menerima COD. Kenapa? Karena sudah kejadian ya, banyak kejadian, barang sudah dikirimkan, barang sampai bilangnya tidak pesan ya. Nih contohnya ya. Ini adalah kasus COD yang dibalikin ya, tidak pesan ya. Katanya pesan chat panjang lebar, barang sampai merasa tidak pesan ya. Oke, jadi kayak kita untuk kedepannya tidak mau COD. Anda kalau takut ditipu oleh saya, Anda bisa beli di marketplace. Tapi kalau Anda percaya dengan saya, Anda silakan order melalui WhatsApp transfer menggunakan BCA ya. Oke, kita akan tunjukkan alatnya ya, alatnya untuk membuktikan. Nah, ini alatnya ya untuk membuktikan watt dan lux-nya realnya berapa. Ya.
Nah, hati-hati juga untuk para pedagang lain, konten kreator ya yang suka mengkat-kat-kat atau mengedit-edit video saya, dipotong-potong, dimasukkan ke kontennya dia. Ya, alat ini adalah punya Jungki Wenas ya. Di sini saya tempel stikernya Jungki Wenas punya. Ya, banyak ya pedagang yang main ngambil video saya tidak menggunakan izin. Ya, saya sangat menghimbau ya berkreatiflah Anda sebagai pedagang ya. Anda jual barang Anda ya Anda testing sendiri, jangan ngambil video orang ya. Sama seperti saya main waktu itu dari Semarang ke Jogja, kita lewat Klaten, kita lewat Solo, saya banyak banget ngelihat tukang soto, soto Pak Min, Pak Man, semua hampir mirip loh. Ya, background tulisan spanduknya pakai warna hijau. Ya, kadang-kadang banyak tiru meniru ya. Kenapa tidak Anda pede aja sendiri dengan merek Anda sendiri gitu ya. Jangan Pak Min, Pak Mim, Pak Man ditiru-tiru gitu ya. Ini hanya sebagai contoh tukang soto. Nah, sama jualan bohlam bikinlah merek Anda sendiri, jangan numpang tenar gitu ya. Memang jualan LED itu sulit bro, saya akui sulit. Kenapa? Karena persaingan itu banyak banget. Tetapi nggak masalah untuk saya, banyak orang yang menjual LED murah-murah, saya juga tidak akan takut. Kenapa? Karena LED ini itu banyak selaknya. Nah, Anda sebagai calon pembeli, ya bingung kan, mana yang bagus, mana yang tidak, mana yang cocok untuk mobil Anda, karena banyak sekali LED tipe-tipenya ya. Nah, makanya kenapa kita di sini menjabarkan syarat bohlam bagus ya. Nah, banyak iklan ya di online shop, kata-katanya bagus, spesifikasinya indah-indah bro, wattnya digede-gedein ya, pokoknya seindah-indahnya supaya Anda tertarik beli ya, gambarnya juga bagus ini itu. Nah, kalau Anda yang sebagai Anda pembeli nggak paham, tentu Anda akan beli. Tetapi untuk Anda yang pintar ya, tolong simak video saya ya. Jadi bagusnya bohlam itu bukan hanya dari deskripsinya, tetapi harus sesuai dengan fakta. Ya, karena di online banyak banget yang tidak sesuai dengan fakta. Kasihan untuk Anda yang beli, ya. Memang harganya murah, tetapi kan jadi sampah. Jadi sampah, numpuk ya barang. Nah, saya menyarankan Anda beli satu yang berkualitas, harga memang agak tinggi, tetapi tidak tinggi-tinggi banget. Kalau menurut saya, ya, lebih mahal harga bensin saat ini. Saya kemarin beli bensin Pertamax untuk expander hampir 400 ribuan kalau nggak salah, 4,5, istri saya yang bayar ya. Ya, lebih mahal loh dari harga bensin. Anda beli harga bensin 2 kali udah lebih ini. Jangankan Pertamax ya, Anda beli V-Power, Anda beli Shell Super, lebih gila lagi harganya. Ya. Jadi kalau saya bilang harganya murah ya, tapi ya tergantung juga pendapatan tiap-tiap orang, memang berbeda ya. Nah, ini kita buktikan berapa sih watt dan lux-nya harus sesuai dengan fakta. Ya, banyak juga pedagang ya kasih foto wattnya, tetapi tidak secara live, hanya di foto. Ya, fotonya memang hasilnya gede, tetapi diukur kok kecil. Jadi tidak live. Jadi banyak tipu menipu. Nah, di sini Anda jangan sampai tertipu. Ya, saya mengajari Anda pintar. Ya, banyak cuman foto. Makanya saya kalau jual di online, foto tidak saya kasih banyak-banyak, bagus-bagus. Kenapa? Karena satu, foto saya dicuri orang. Saya lebih banyak bikin video di YouTube, jadi supaya Anda bisa nonton ya, live. Secara live kita buktikannya live loh ini. Jadi tidak ada acara tipu menipu. Kalau di foto ya saya bisa aja kirimin foto nih, Pak, wattnya sekian, padahal pas dikirim, pas sampai barangnya wattnya kecil aja. Ya namanya kan buat main curang ya. Kita tidak mau bermain curang, karena kenapa? Saya sudah 14 tahun berjalan sampai 15 tahun saat ini. Saya malu dengan nama saya sendiri kalau saya menipu Anda ya. Kita ini mau berjualan panjang ya. Berjualan panjang. Anda mungkin tahu nama Jungki Wenas dari zaman Kaskus, zaman modifikasi.com, zaman sekarang zamannya marketplace ya. Dulu zamannya Facebook, kita jualan di Facebook. Sekarang zamannya di marketplace, kita jualan di marketplace. Jadi kita ngomong apa adanya, to the point. Makanya kita bisa jalan panjang. Saya juga banyak teman-teman zaman dulu main HID segala macam ya, banyak yang berguguran. Kenapa? Karena mereka
bermainnya agak-agak curang gitu ya. Curangnya di mana ya saya nggak usah menyebutkan, tapi intinya ya lebih baik jujur bisa bertahan lama, intinya seperti itu ya. Oke, ini adalah alat untuk mengukur tingkat keterangan. Ya, di sini Anda bisa baca berapa luxnya, di sini Anda bisa baca berapa wattnya. Dan ini angka adalah 0, dan ini angka adalah 0. Zaman dulu kita menggunakan alat ini. Alat ini memang bisa dipakai buat ngukur, betul. Tetapi alat ini banyak dicurangi. Ya, banyak dicurangi. Banyak ikut pedagang mengikut menjual dan banyak dicurangi. Dicuranginya bagaimana? Satu, ini pas dinyalakan, angkanya tidak 0. Saat ini terbaca 20. Kadang-kadang bisa juga terbaca 100, tergantung cahaya di lingkungan ini. Makin terang, dia akan awalnya makin besar. Di mana-mana kalau Anda mau menimbang berat, ya, Anda mau menimbang berat, ada timbangan. Tentu timbangannya harus 0, bukannya timbangannya sudah 2 angkanya. Bukan dong. Jadi kalau Anda nimbang berat badan Anda, kalau angkanya udah 2, berarti kan artinya tidak tepat. Nah, ini adalah alat ukur yang sangat tepat, diawali dengan 0. Jadi kalau Anda isi bensin di pom bensin, tentu kan harus angkanya dimulai dari 0. Ya, itulah sesuai yang Anda bayar. Jangan udah ada angkanya baru Anda ini, ya Anda rugi. Nah, alat ini adalah 0. Alat ini adalah 0. Nah, alat ini dicuranginya bagaimana? Karena alat ukur ini kalau kita ukur makin dekat, dia makin terang. Makin terang terbaca akan makin gede. Makin jauh akan terbaca makin kecil. Supaya seakan-akan bohlam yang dia jual makin terang, dia ukurin paling deketin aja. Terus difoto hasilnya. Bohlam gua sekian lux. Ngapain lu beli sama si Jungki katanya? Luxnya kecil, dia punya gua aja, harganya lebih murah, lebih terang. Padahal itu bisa dijadikan alat untuk tipu menipu. Ya. Dulu saya tidak mau mengeluarkan alat ini untuk membuktikan kepada Anda, tetapi alat ini adalah untuk kalangan saya sendiri. Jadi kalangan saya sendiri maksudnya adalah saya sebagai pedagang, banyak importir, banyak distributor menawarkan saya menjual LED. Semua pasti bilang terang. Nggak ada pedagang atau nggak ada importir atau distributor yang bilang LED gua nggak terang, nih lu mau nggak beli? Nggak ada, semua dia bilang paling terang. Tetapi kita terangnya kan kita tidak tahu terangnya seberapa, untuk membuktikannya bagaimana. Nah, ada alat ini. Alat ini kita taruh di rumah, di workshop saya di rumah. Dikirimin sampel, kita tes. Tetapi sekarang kita share kepada Anda supaya Anda paham. Jangan sampai Anda ditipu karena mulai banyak pakai alat beginian tetapi dia jadikan ajang tipu menipu. Kenapa? Karena jarak ukurnya bisa bervariasi. LED-nya bisa taruh sini, dia akan baca lebih gede. Dan kebanyakan mengukur tidak live, hanya di foto. Kalau di foto, artinya bisa Anda tertipu karena tidak sesungguhnya. Ya. Nah, kalau ini live dari video, jadi saya tidak bisa tipu menipu Anda. Ya. Nah, ini kita pasang dulu. Ya. Nah, ini kita pasang dulu kabelnya sebentar. Kabel sudah dipasang, ya. Ini 0, kita nyalakan. Nah, kita nyalakan, Anda bisa membaca di sini wattnya adalah 52 watt. Jadi bohlam ini 52 watt real. Luxnya saat ini adalah 4.900 sekian, 4.800. Kita tunggu dia sampai stabil, ya. Nah, wattnya adalah 50-an, ya. Jadi bohlam ini 50 watt. Versi terbaru sudah di-upgrade. Ini bohlam produk dari Jungki Wenas Juragan Lampu, ya. Di sini ada embossnya Juragan Lampu. Ya, ini sudah versi upgrade dengan menggunakan otomotif chip, kipas anginnya juga sudah versi yang kencang. Ya, terbaru 50 watt, ya. Oke, kita fakta. Bohlam ini syarat kedua bohlam bagus adalah tidak boleh ngedrop. Bohlam ini tidak ngedrop, saya jamin. Jadi bohlam itu kalau kita tes dengan alat ini tidak ngedrop, itu artinya bagus. Ada bohlam yang baru kita nyalakan, dia turun terus. Itu turunnya terlalu cepat, itu artinya ngedrop. Tetapi kalau santai, kita menunggu stabil, itu tidak ngedrop. Di meja saja ngedrop, apalagi kita pasang di mobil, ya. Nah, makanya alat ini itu alat berfungsi untuk menentukan power tingkat keterangannya LED dengan baik. Kenapa? Karena kita butuh alat gitu ya. Alatnya alat apa sih untuk menyatakan bahwa LED ini bagus dari sisi watt dan luxnya? Ya alat ini. Ya.
Nah, kalau ada penjual yang bilang bohlam ini 10.000 lumen, kalau Anda percaya, saya yakin juga Anda berarti bodoh. Mohon maaf ya, sekali lagi saya bukan ngeledekin Anda bodoh, tetapi saya bilang Anda bodoh. Kalau Anda percaya ada pedagang yang bilang ini 20.000 lumen. Lumen ya, Anda bodoh. Kenapa? Karena kalau Anda percaya, dengan gampang begitu aja berarti Anda bodoh. Tetapi kalau Anda pintar, Anda suruh pedagang itu buktikan bagaimana ini bisa 20.000 lumen. Nah, kalau saya bisa buktikan bohlam ini berapa. Oh, saat ini 4.000. Oh, 45 dia stabilnya. Ya, start awalnya adalah 50 karena ini versi upgrade. Sebenarnya ini bohlam adalah 30 watt realnya. Ya, si Jungki mengupgrade bohlam ini menjadi high power. Seperti itu. Jadi sebenarnya adalah sekitar 45 itu realnya bohlam ini. Ya, tapi ini adalah versi upgrade ya. Karena versi awal cuma 30 ya, 30 watt. Nah, kita upgrade menjadi high power yang versi terbaru. Ini baru diperkenalkan sehabis Lebaran ya, berarti bulan Juni ya. Oke. Ya, jadi 45 ya, 42 45. Oke. Nah, bohlam ini syarat bohlam bagus adalah tidak boleh ngedrop ya, tidak boleh ngedrop. Ya, oke. Pengertian ngedrop itu adalah baru dinyalakan sebentar wattnya sudah turun. Jadi bohlam itu tidak boleh ngedrop. Anda sudah beli LED yang wattnya besar ya harus stabil. Nah, stabilnya berapa LED ini memang di 45 42 sebenarnya sih. Ya. Sudah versi upgrade dari versi pertama yang hanya 30 watt. Jadi ini udah versi paling terang saat ini ya. Dari bohlam juragan lampu yang kita punya. Syarat ketiga bohlam bagus adalah harus adjustable. Harus bisa diputar. Kenapa harus bisa diputar? Tujuannya adalah untuk menggeser bayangan gelap, untuk memfokuskan sinar. Ya. Nah, syarat selanjutnya adalah bayangan gelap harus kecil. Nah, ini akan kita buktikan bayangan gelap LED ini. Nah, ini Nah, ini bayangan gelap LED ini adalah kecil. Makin kecil makin bagus, makin tidak gelap makin bagus. Kenapa saya bilang bayangan gelap harus kecil dan makin kecil makin bagus? Ya, ini dipasang untuk proyektor seperti ini. Ya, nah ini kita yang udah kita gambarkan, sudah kita arsir. Jadi ini ada proyektor. Ini adalah ball namanya, mangkok. Ini adalah lensa. Oke ya, kita lanjut. Tadi ada tamu, Grab ambil paket. Sampai mana tadi? Jadi soal bayangan gelap ya, ini namanya ball, ini namanya lensa. Jadi satu ini namanya proyektor. Ball ini mangkok, bagian yang paling penting itu adalah bagian yang kita arsir. Ya, yang kita arsir bagian atas. Nah, bagian paling atas ini bagian paling penting untuk memantulkan cahaya. Ya, LED ini dipasang harus vertikal. Nah, vertikalnya ini ada garis panduan. Jadi Anda tinggal mengikuti garis panduan di belakang. Ya, jadi LED ini Anda bisa pasang begini atau Anda bisa pasang begini horizontal. Ikuti panduan garisnya ya yang ada tertulis juragan lampu. Anda bisa menaruh horizontal atau Anda bisa menaruh vertikal. Ya, tujuannya adalah seperti itu. Ya, ada garis panduannya. Nah, kalau Anda pasang vertikal, artinya adalah Anda memasang begini. Ya, ini adalah ballnya. Kalau Anda memasang vertikal artinya Anda begini masangnya. Kalau Anda pasang horizontal artinya ini begini. Kalau Anda pasang vertikal, kalau bayangan gelap LED-nya besar, itu Anda rugi. Kenapa rugi? Saya bilang, jadi ball ini kurang cahaya. Kurang cahaya karena ada bayangan gelap. Nah, itu akan mengurangkan padat. Makanya kenapa bayangan gelap harus kecil. Ya, seperti itu. Nah, ada orang yang demen masang horizontal. Boleh, nggak masalah. Karena LED ini adjustable, Anda bisa atur sendiri. Anda mau vertikal atau Anda mau horizontal. Jadi enak banget LED ini. Ya, Anda bisa setting sesuka Anda, tetapi kalau Anda mau udah pasti bagus, ikuti saja panduan saya. Ya, nah ini kita akan coba contohkan nyalakan di tembok hasil outputnya. Ini menggunakan proyektor H11. Ya. Ya.
Kita kasih lihat di tembok, ini hasil outputnya, ya. Nah, seperti ini hasil outputnya, ya. Nah, ini adalah pemasangan posisi vertikal. Kita bisa mengubah dia menjadi horizontal. Nah, ini horizontal. Ya, kita mengubah horizontal. Horizontalnya pun cakep, tebal di tengah, tetapi pinggirnya kurang. Anda lihat di tengah, ini tebal banget. Di pinggirnya agak kurang, pinggirnya agak kurang. Tetapi kalau Anda memasang vertikal, ini dipasang vertikal, dia akan spreadnya lebih rata, ya. Nah, karena LED ini adjustable, saya matikan dulu. Jadi karena LED ini adjustable, Anda bisa memasang vertikal atau Anda memasang horizontal, itu bebas, ya. Karena versi ini saya sudah bilang, ini adalah versi upgrade. Nah, versi upgrade ini Anda bisa memasang horizontal. Kalau Anda beli versi yang dulu, Cree XHP 50 second generation, itu tidak bisa dipasang horizontal. Kenapa? Outputnya jelek, karena kurang lebar. Ya. Nah, kalau LED ini sudah versi upgrade. Apa yang di-upgrade? Ya, dari versi yang lama adalah satu, chipnya menggunakan versi otomotif persegi panjang, itu satu. Kedua, kipasnya kita sudah upgrade. Yang terakhir adalah wattnya yang di-upgrade. Wattnya naik 45, 42, 45 lah. Dari versi lama yang cuma 30. Ya, seperti itu. Oke. Syarat selanjutnya adalah bohlam bagus tidak boleh storing. Banyak permasalahan LED di pasaran itu adalah storing. Kenapa bisa storing? Karena LED-nya, drivernya nggak bagus. Ya. Kalau Anda pemain pemancar, pasti Anda tahu lah, ya, namanya storing itu jadi bandwidth-nya terlalu lebar, ya. Bandwidth-nya terlalu lebar, jadi mengganggu elektronik lainnya, ya. Kenapa sih bisa mengganggu? Ya karena pemancarnya, filternya nggak bagus, komponennya nggak bagus, makanya banyak bocor, banyak noise, ya. Nah, LED ini tidak storing. Nah, storing ini merugikan. Kenapa saya udah bilang merugikan? Karena mempengaruhi radio mobil Anda. Ya, kalau yang masih denger radio zaman sekarang, saya nggak tahu masih ada nggak sih orang dengerin radio di mobil. Kalau saya sih jujur nggak ada. Anak saya pasti setelnya apa sih, Spotify ya, atau apa sih itu, lagu-lagu begitulah, lagu-lagu Korea ya kalau saya jalan sama anak saya. Radio bisa terganggu, audio terutama untuk Anda yang ya namanya mobil zaman sekarang pasti Anda upgrade audio. Nah, itu bisa kresek-kresek atau bunyi mendenging, nah itu karena storing. Ya. Nah, terus yang paling mengganggu adalah bisa kelistrikan mobil Anda. Contohnya mobil zaman sekarang kan sudah throttle by wire semua. Jadi pakai TPS, pakai sensor, ya. Nah, itu bisa bekerja terganggu kalau LED-nya storing. Makanya kenapa ada orang bilang begini, pas lampu nyala kok mobil saya jadi lemot. Ya, bensin bisa boros ini itu. Nah, itu karena Anda mengganti lampu yang storing. Jadi kerja elektronik mobil Anda terganggu. Kenapa bisa terganggu? Ya karena LED-nya storing, interferensi namanya. Ya. Carilah LED yang tidak storing. LED ini saya jamin tidak storing, ya. Saya berani ngomong begini karena saya sudah menguji, karena ada di video saya sebelumnya kita nyalakan radio di sini, kita nyalakan LED-nya, radionya mati. Nah, itu artinya storing. Ya. Oke, syarat selanjutnya bohlam bagus adalah soal pendinginan. Pendinginan LED ini double cooper. Selalu kita ngomong soal kipas yang sudah di-upgrade. Kenapa? Karena musuhnya LED ini adalah panas. Panasnya harus dibuang. Bagaimana cara buang panasnya? Tentu kipas anginnya harus dikencengin. Sama seperti kita duduk di sini. Saya panas ya, ada kipas angin ada nomor 1, 2, 3. Tentu kita pakai nomor 3 yang paling kenceng. Sama, kipasnya juga dikencengin. Intinya seperti itu. Buat niup panas lebih cepat. Ya. Dan masih versi double cooper, ya, double cooper PCB, versi yang kekal lah. Karena Philip Osram sendiri aja masih single cooper, ini double cooper, ya, ada 2 layer tembaga yang dirapatkan. Oke, selanjutnya ini LED sudah tidak menggunakan driver, tinggal colok soket inside di dalam, komponen elektroniknya di dalam. Anda tinggal colok soket begini, kalau nggak nyala Anda tinggal balik, selesai. Tidak usah komplain ke saya, Pak, barangnya saya sudah terima, LED-nya nggak nyala. Coba dulu dibalik, ya. Nah, sebenarnya kalau Anda mau langsung coba, di sini ada logonya, Bro. Negatif, positif. Nah, Anda tinggal lihat colokan di mobil itu. Kalau yang positif biasanya berwarna terang, yang negatif biasanya berwarna gelap atau pakai warna garis-garis. Pokoknya intinya kalau yang positif biasanya berwarna terang, itu standarisasi. Kalau yang negatif itu berwarna gelap, Anda tinggal colokan. Yang ini berwarna terang itu positif, Anda tinggal lihat ini positif, tinggal colok begini. Oh, ternyata masih nggak nyala ya, Anda balik. Selesai, itu aja. Ya. Jadi pemasangannya sangat PNP, driverless, Anda tidak perlu ikat-ikat, dan spesifikasi bohlam ini tetap dipertahankan. Ini masih dirajut pakai nilon, ya, tahan tarik. Ya.
Jadi saya ulang, syarat bohlam bagus adalah watt dan lux yang harus sesuai dengan fakta. Faktanya adalah tadi ini 45 sampai 50 watt ya, karena ini sudah versi upgrade. Nah, apa yang di-upgrade adalah drivernya. Jadi ini adalah rakitan dari si Jungki ya. Jadi kalau Anda mau mencari LED ini ya Anda beli di saya, jangan beli di luaran karena ini produk dari saya. Gitu ya, yang kita upgrade kipasnya juga ya. Kedua tidak boleh ngedrop ya. Memang LED ini 45-an ya, 45 50 sampai sekitar segitu wattnya. Kalau ngedrop itu berbeda pengertian ngedrop. Kalau ngedrop itu adalah sudah nyala, dia turun, dia tidak bakal bisa naik lagi. Tetapi kalau ini tidak ngedrop ya. Nah, syarat selanjutnya adalah adjustable. Saya sudah bilang LED ini bisa ditaruh vertikal atau horizontal. Jadi Anda bisa menaruh begini atau menaruh begini. Nah, di sini ada garis patokannya. Garis patokan lurusnya adalah ini vertikal, ini adalah vertikalnya ini. Ini vertikal, ini adalah vertikal. Ini adalah horizontal, ini adalah horizontal. Jadi ini ada garis patokan. Jadi sangat cocok untuk ya mobil-mobil yang menggunakan proyektor halogen H11. Ya. Syarat keempat adalah bayangan gelap kecil dan tidak terlalu gelap. LED ini memenuhi syarat. Ya. Tidak storing, iya. Pendinginan, ya saya sudah bilang tadi di upgrade double cooper dan sudah kita tambahkan thermal pass ya supaya lepas panas lebih cepat karena musuhnya LED adalah panas. Ya, ini di order untuk Toyota Sienta. Oke, cukup reviewnya ya. Terima kasih. Anda bisa beli ya order bohlam ini di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee, di Lazada. Yang terbaru adalah saya menjual di Lazada. Mohon maaf ya, saya tidak menerima COD sama sekali. Kenapa? Karena saya dikerjain oleh orang. Nanti barang sudah sampai, bilangnya tidak pesan. Ya, bukan menambah omset, tetapi ngerjain orang. Ya, nah Anda bisa follow Instagram saya. Ya, nah ini kita kasih lihat akun-akun saya ya Jungki Wenas Juragan Lampu ya, semua seperti itu. Nah, di Shopee Anda bisa beli di reseller saya F3 Moto Lighting atau di Tokopedia juga Anda bisa beli di reseller Juragan Lampu. Ya. Oke, Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Terima kasih. Saya menghimbau sekali lagi ya, hati-hati barang palsu karena banyak pedagang yang ikut menjual dengan JL55, JL3, JL ya. JL itu artinya juragan lampu. Juragan lampu ya itu saya sendiri ya. Tetapi memang ya di dunia ini ada orang numpang tenar ya, sama seperti tadi bilang soto Pak Min, Pak Man, seperti tukang pecel lele juga ya, mana yang asli mana yang tidak kan kita tidak tahu ya, cuma beda angka-angkanya. Seperti martabak Pecenongan di Jakarta pun begitu, 78, 30, 29, macam-macam lah ya. Tapi intinya kalau Anda beli di saya ya saya jamin ya kualitasnya akan sesuai dengan apa yang saya videokan. Karena saya membuat video ini adalah untuk Anda tonton ya, sebagai calon-calon pembeli Anda tonton. Jadi saya tidak menyediakan foto. Ada juga yang bertanya, Pak hasil outputnya bagaimana di jalan? Nah, untuk Anda yang sudah beli, saya berharap Anda videokan. Anda tinggal berikan saya testimoni apa adanya. Saya akan upload ke YouTube. Anda tinggal bilang lampunya terang atau lampunya gelap atau ada kekurangan di mana, Anda tinggal ngomong apa adanya to the point. Tidak ada tanpa paksaan, tidak ada ini itu. Ya, saya lebih suka testimoni video dari customer daripada saya yang membuat video. Karena saya ini pedagang. Pedagang itu di mana-mana mau mencari untung. Pasti barang jelek pun akan dibilang bagus. Ya, makanya hasilnya tidak terang pun pasti akan dia usahakan foto sebagus mungkin jadi terang. Apalagi kamera sekarang jahat. Jadi saya tidak mau membuat video saya sendiri. Kenapa? Karena saya takut Anda calon pembeli kecelek. Gitu ya. Nah, kalau ada customer yang sudah beli dan divideokan hasilnya bagus, memuaskan itu saya senang. Gitu ya. Jadi terima kasih buat Anda yang memberikan saya video ya. Buat saya upload ke YouTube. Anda tinggal bilang terang kekurangannya di mana, kelebihannya di mana, saya akan upload ke YouTube ya. Oke. Jujur terus terang saya tidak mau membuat foto atau video sendiri. Kenapa? Karena ya takutnya itu kita sebagai pedagang pasti maunya hasilnya yang dibagus-baguskan. Tetapi saya takut tidak sesuai ekspektasi Anda calon pembeli. Tetapi kalau ini ya kita ngomong apa adanya, kita berani buktikan karena ini sesuai dengan fakta alat ukur. 50 watt, 50 watt, 45, 45. Looknya sekian. Ini paling terang, Bro. Ya. Paling terang di kelas double cooper PCB. Memang ada yang lebih terang dari versi dia double heat pipe. Tapi kan harga juga lebih mahal. Tetapi ini saya bilang udah di atas banget rata-rata dan ini sangat recommended buat Anda. Ya, terima kasih.